Diversifikasi strategis Arab Saudi, menuju kemandirian di tengah dinamika hubungan dengan Amerika Serikat. Oleh MYR Agung Sidayu, Yayasan Pendidikan Indonesia. Special Consultative Status with the United Nations Economic and Social Council, ECOSOC. Catatan penting. Hubungan Amerika Serikat, AS, dan Kerajaan Arab Saudi telah menjadi salah satu fakta geopolitik paling berpengaruh sejak pertengahan abad ke-20. Namun, di era multipolar saat ini, Riyadh sedang melakukan pivot strategis melalui Vision 2030 dengan memperkuat kerja sama ekonomi dan diplomatik bersama Tiongkok, Rusia, serta pendekatan pragmatis dengan Iran. Artikel ilmiah ini menganalisis fondasi historis hubungan AS-Saudi, friksi kontemporer, serta rasionalitas diversifikasi kemitraan. Dengan penyampaian berdasar data empiris terkini hingga Juli 2026. Artikel ini menyimpulkan bahwa menjaga jarak strategis dari ketergantungan berlebih terhadap AS merupakan langkah tepat waktu bagi Arab Saudi untuk memperkuat kedaulatan dan mencapai target pembangunan berkelanjutan. Vision 2030 GovSA. Raja Faisal bin Abdul Aziz. Pendahuluan. Bayangkan sebuah pertemuan bersejarah di atas kapal perang USS Quincy, di tengah Samudra Merah pada Februari 1945. Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt bertemu dengan Raja Abdulaziz bin Saud, pendiri Kerajaan Arab Saudi modern. Dalam suasana Perang Dunia yang sedang berkecamuk, keduanya meletakkan fondasi fakta strategis yang legendaris, Oil for Security. Arab Saudi menjamin pasokan minyak yang stabil dan andal bagi Barat, sementara Amerika Serikat menawarkan perlindungan keamanan terhadap ancaman eksternal. Fakta ini bukan sekadar transaksi bisnis, melainkan pilar geopolitik yang membentuk tatanan Timur Tengah pasca Perang Dunia Kedua. Sejak saat itu, hubungan kedua negara berkembang menjadi salah satu yang paling dalam dan kompleks dalam diplomasi modern. Melalui Perang Dingin, Arab Saudi menjadi benteng anti-komunisme di kawasan Teluk, sementara AS mendukung keamanan kerajaan melalui penjualan senjata dan kehadiran militer. Hubungan ini melewati berbagai ujian, termasuk Perang Teluk 1990-1991 di mana pasukan AS dan koalisinya berbasis di Saudi untuk mengusir invasi Irak ke Kuwait. Namun, sejarah hubungan ini juga penuh dengan ketegangan dramatis. Salah satu momen paling ikonik terjadi pada tahun 1973, selama Perang Yom Kippur. Menyusul dukungan AS yang kuat terhadap Israel, Raja Faisal bin Abdulaziz Al Saud, pemimpin yang dikenal teguh prinsip dan saleh, mengambil keputusan berani, memimpin embargo minyak Arab terhadap negara-negara pendukung Israel, termasuk AS. Harga minyak dunia melonjak drastis, memicu krisis energi global yang mengguncang ekonomi Barat. Ketegangan mencapai puncaknya dalam pertemuan antara Raja Faisal dan Menteri Luar Negeri AS Henry Kissinger. Faisal, yang marah besar atas kebijakan AS yang dianggap bias pro-Israel, menyampaikan kritik pedas. Ia menuduh Washington mendukung agresi dan gagal menjaga keseimbangan. Kissinger, yang datang untuk membujuk pencabutan embargo, menghadapi penolakan tegas. Raja Faisal menegaskan bahwa tidak akan ada peningkatan produksi minyak atau pengembangan hubungan ekonomi lebih lanjut tanpa penyelesaian politik yang adil terhadap konflik Arab-Israel. Pertemuan tersebut mencerminkan betapa dalamnya prinsip dan kedaulatan Saudi ketika kepentingan umat dan tanah suci terancam. Embargo tersebut akhirnya dicabut pada Maret 1974, tetapi meninggalkan luka dan pelajaran abadi bagi kedua pihak tentang kekuatan senjata minyak. Fakta, Oil for Security, bertahan selama 8 dekade, melewati Perang Dingin, berbagai perang teluk, krisis energi berulang, hingga serangan 11 September 2001 yang sempat menimbulkan ketegangan karena keterlibatan warga Saudi. Meski demikian, kepentingan bersama, stabilitas energi global dan penyeimbang terhadap pengaruh Iran, selalu menarik kedua negara kembali ke meja perundingan. Namun, memasuki tahun 2026, angin perubahan berhembus kencang. Di bawah kepemimpinan putra mahkota Mohammed bin Salman, MBS, Arab Saudi tidak lagi puas menjadi mitra junior. Melalui Vision 2030, kerajaan gurun ini tengah mengejar transformasi ambisius, mengurangi ketergantungan pada minyak yang masih menyumbang sekitar 40% PDB, meningkatkan investasi asing secara masif, serta membangun ekonomi berbasis pengetahuan, teknologi, pariwisata, dan hiburan. Proyek-proyek megah seperti NEOM dan destinasi Laut Merah menjadi simbol ambisi baru ini. Dalam narasi sejarah yang panjang ini, diversifikasi kemitraan bukanlah pemberontakan, melainkan kebijaksanaan negara yang matang di tengah dunia yang semakin multipolar. Arab Saudi kini sedang menulis bab baru, dari kerajaan yang bergantung pada satu pelindung utama, menjadi aktor global yang mandiri, pragmatis, dan strategis.
Fondasi hubungan AS-Saudi dan retakannya. Selama lebih dari 7 dekade, hubungan antara Amerika Serikat dan Arab Saudi dibangun di atas fondasi yang kokoh namun rapuh, pertukaran strategis antara keamanan dan energi. Sejak pertemuan bersejarah Roosevelt-Abdulaziz tahun 1945, Amerika Serikat telah menjadi mitra keamanan utama kerajaan. AS secara konsisten menjadi pemasok senjata terbesar Arab Saudi, dengan nilai kontrak Foreign Military Sales, FMS, aktif yang melebihi 100 miliar dolar AS dalam periode modern. Kerjasama ini mencakup penjualan pesawat tempur canggih, sistem pertahanan rudal, pelatihan militer, serta kerjasama intelijen yang mendalam. Kehadiran pasukan AS di wilayah kerajaan, seperti selama operasi Desert Storm dan periode-periode ketegangan dengan Iran, menjadi benteng utama melawan ancaman regional, khususnya dari Republik Islam Iran dan kelompok-kelompok proksinya. 2021 hingga 2025. Namun, di balik kerjasama yang tanpa harmonis ini, hubungan kedua negara sering diwarnai ketidakpastian, ketegangan, dan bahkan krisis. Salah satu contoh paling dramatis adalah krisis minyak 1973, ketika Raja Faisal menjatuhkan embargo sebagai bentuk kemarahan terhadap dukungan AS kepada Israel. Retakan-retakan serupa terus muncul hingga era kontemporer. Pada Juli 2026, Presiden Donald Trump kembali menegaskan sikap tegas Washington melalui pernyataannya di Truth Social dan konferensi pers. Kesepakatan nuklir sipil, 123 Agreement, dengan Arab Saudi tidak akan dilanjutkan kecuali Riyadh bersedia menormalisasi hubungan dengan Israel di bawah kerangka Abraham Accords. Pernyataan ini mencerminkan prioritas kebijakan luar negeri AS yang seringkali mengaitkan kerja sama strategis dengan agenda regional tertentu, khususnya normalisasi Arab-Israel. Kondisi ini bertabrakan langsung dengan sikap Arab Saudi yang lebih hati-hati. Riyadh berulang kali menyatakan bahwa normalisasi hanya mungkin terjadi jika ada kemajuan nyata dan irreversible menuju penyelesaian isu Palestina, termasuk pembentukan negara Palestina yang berdaulat. Di sisi lain, komitmen ekonomi Saudi terhadap Amerika tetap sangat besar. Pada Forum Investasi tahun 2025, kerajaan menjanjikan investasi hingga 600 miliar hingga 1 triliun dolar AS di berbagai sektor Amerika, termasuk teknologi, pertahanan, kecerdasan buatan, dan infrastruktur. Namun, di balik angka-angka mengesankan tersebut, elit pengambil kebijakan di Riyadh semakin menyadari risiko ketergantungan tunggal pada Washington. Siklus politik domestik Amerika, yang berganti-ganti antara administrasi yang lebih isolasionis dan intervensionis, membuat Saudi merasa rentan. Pengalaman di masa lalu, seperti pembunuhan Jamal Khashoggi yang sempat menyebabkan pembekuan sebagian kerjasama, serta fluktuasi kebijakan AS terhadap Iran, semakin memperkuat keyakinan bahwa diversifikasi mitra adalah keharusan strategis. Dengan demikian, meskipun fondasi historis hubungan AS-Saudi masih kuat, retakan-retakan struktural, baik dari sisi politik, keamanan, maupun ekonomi, telah mendorong Arab Saudi untuk mencari keseimbangan baru di panggung dunia yang multipolar. Vision 2030, mesin transformasi yang mendunia. Vision 2030 bukan sekadar dokumen kebijakan biasa. Ia adalah mimpi besar sebuah bangsa yang sedang bertransformasi dari ketergantungan berat pada minyak menjadi kekuatan ekonomi modern, dinamis, dan berpengaruh di panggung global. Diluncurkan secara resmi pada April 2016 oleh putra mahkota Mohammed bin Salman atas arahan Raja Salman bin Abdulaziz, visi ini lahir dari kesadaran mendalam bahwa era minyak murah dan mudah tidak akan bertahan selamanya. Secara resmi, Saudi Vision 2030 memiliki 3 pilar utama. A. Vibrant Society, masyarakat yang dinamis. A. Thriving Economy, ekonomi yang makmur, dan An Ambitious Nation, bangsa yang ambisius. Target-targetnya sangat ambisius, meningkatkan kontribusi sektor swasta terhadap PDB dari sekitar 40% menjadi 65%, menaikkan pangsa non-oil exports, menarik investasi asing langsung, FDI, hingga 100 miliar dolar AS per tahun. Serta mengurangi ketergantungan pada minyak yang historikali menyumbang sekitar 40% PDB dan 75% pendapatan pemerintah. Selain itu, visi ini juga mencakup reformasi sosial besar-besaran, pemberdayaan perempuan, termasuk hak mengemudi dan partisipasi kerja, pengembangan hiburan, pariwisata, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Proyek-proyek ikonik Vision 2030 telah menjadi simbol transformasi ini di mata dunia. NEOM, kota futuristik seluas 26.500 km persegi di pantai Laut Merah, dirancang sebagai laboratorium hidup untuk teknologi canggih, energi hijau, dan model tata kota baru. Destinasi wisata Laut Merah, Red Sea Project, bertujuan menarik jutaan wisatawan internasional dengan konsep luxury tourism berbasis keberlanjutan. Sementara itu, investasi besar di sektor olahraga dan hiburan,
termasuk pembelian klub Newcastle United, penyelenggaraan WWE, Formula 1, dan konser internasional, berhasil mengubah citra Arab Saudi dari kerajaan konservatif menjadi destinasi modern dan terbuka. Hingga pertengahan 2026, meskipun beberapa proyek mengalami penyesuaian skala dan jadwal karena tantangan teknis serta fluktuasi harga minyak, kemajuan tetap terlihat nyata. Non-oil GDP growth terus menunjukkan ketahanan. Reformasi regulasi investasi telah membuka pintu lebih lebar bagi investor asing. Dan PIF, Public Investment Fund, telah menjadi salah satu sovereign wealth fund paling aktif di dunia dengan aset ratusan miliar dolar. Keberhasilan Vision 2030 tidak mungkin tercapai hanya dengan mitra tradisional. Visi sebesar ini membutuhkan mitra yang fleksibel, berpikiran jangka panjang, dan tidak membebani dengan syarat-syarat politik yang berlebihan. Disinilah peluang besar muncul bagi kekuatan-kekuatan non-barat, terutama Tiongkok, Rusia, India, dan negara-negara emerging lainnya, untuk menjadi bagian integral dari transformasi Saudi. Diversifikasi mitra bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan strategis agar mimpi besar bangsa ini dapat terwujud sepenuhnya. Tiongkok, mitra ekonomi paling dinamis. Tiongkok telah muncul sebagai mitra ekonomi paling dinamis dan strategis bagi Arab Saudi di abad ke-21. Hubungan ini melampaui sekadar transaksi minyak menjadi kemitraan komprehensif yang selaras dengan kebutuhan transformasi struktural kerajaan. Sebagai pembeli minyak mentah terbesar di dunia, Tiongkok ini menyerap lebih dari 80% dari ekspor minyak Saudi ke Asia. Pada tahun 2024-2025, nilai ekspor Saudi ke Tiongkok mencapai lebih dari 57 miliar dolar AS per tahun, dengan minyak menyumbang porsi dominan. Namun, kerjasama kedua negara tidak lagi berhenti pada komoditas energi tradisional. Perusahaan-perusahaan Tiongkok aktif mendukung ambisi Vision 2030 di sektor-sektor masa depan, energi hijau, penyimpanan energi baterai skala besar, komputasi awan, kecerdasan buatan, dan infrastruktur digital. Bukti empiris menunjukkan akselerasi yang signifikan. Investasi Tiongkok di Arab Saudi meningkat tajam, dengan angka mencapai 8,26 miliar dolar AS, naik 29% dalam periode tertentu, dan estimasi total kumulatif mendekati 16,8 miliar dolar AS pada 2023-2025. Lebih dari 1,000 perusahaan Tiongkok ini beroperasi di kerajaan, termasuk 35 diantaranya berstatus regional headquarters. Perusahaan raksasa seperti Huawei, Tencent, Alibaba Cloud, BYD, dan China Energy Engineering Corporation terlibat dalam proyek-proyek strategis, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas gigawatt, sistem penyimpanan baterai terbesar di dunia, serta pengembangan data center. Global China Daily, COMCN. Dari sisi Saudi, Public Investment Fund, PIF, telah mengucurkan puluhan miliar dolar ke Tiongkok, termasuk kesepakatan investasi senilai 50 miliar dolar AS dengan 6 ban besar Tiongkok pada 2024. Contoh konkret adalah akuisisi Aramco senilai 3,4 miliar dolar di Rongsheng Petrochemical, serta berbagai proyek bersama di petrokimia dan material canggih. Alignement antara Vision 2030 dan Belt and Road Initiative, BRI, Tiongkok menjadi katalisator utama. Timur Tengah, khususnya Arab Saudi, kini menjadi tujuan utama investasi BRI dunia. Puluhan kesepakatan bernilai miliaran dolar telah ditandatangani di bidang energi terbarukan, logistik, teknologi, dan manufaktur. Kerjasama ini memberi Saudi akses terhadap modal, teknologi, dan kecepatan eksekusi yang tinggi, sesuatu yang sulit didapatkan dari mitra barat yang seringkali disertai syarat-syarat politik dan lingkungan yang ketat. Rusia dan OPEC mengendalikan pasar energi global. Di tengah ketidakpastian geopolitik global, kerjasama antara Arab Saudi dan Rusia dalam kerangka OPEC tetap menjadi salah satu pilar paling stabil dan berpengaruh dalam tata kelola pasar energi dunia. Meskipun sempat mengalami ketegangan hebat pada awal 2020, perang harga minyak yang menyebabkan harga jatuh drastis, kedua negara berhasil memperbaiki hubungan dan memperkuat koordinasi produksi. Secara empiris, OPEC yang diketuai bersama oleh Saudi dan Rusia telah berhasil mengelola pemotongan produksi hingga 5,86 juta barel per hari dalam periode tertentu, membantu menstabilkan harga minyak dunia di tengah pandemi, perang Ukraina, dan transisi energi global. Koordinasi ini memberikan pendapatan yang lebih dapat diprediksi bagi kedua negara, yang sangat penting mengingat minyak masih menjadi tulang punggung anggaran Saudi dan Rusia. dw.com. Pada tahun 2026, dialog tingkat tinggi terus berlanjut. Presiden Rusia Vladimir Putin dan putra mahkota Mohammed bin Salman melakukan pembicaraan rutin yang menekankan koordinasi erat dalam OPEC untuk menjaga stabilitas pasar.
Pertemuan Menteri Energi kedua negara secara berkala menegaskan komitmen jangka panjang terhadap mekanisme kolektif ini, meskipun terdapat perbedaan pendapat sesekali mengenai kecepatan pemulihan produksi. Kerjasama ini bukan hanya teknis, melainkan strategis. Bagi Saudi, OPEC memberikan pengaruh geopolitik yang lebih besar di pasar energi global dan mengurangi ketergantungan pada kebijakan energi Barat. Bagi Rusia, aliansi ini membantu mengimbangi sanksi Barat dan mempertahankan revenue minyak yang krusial bagi ekonominya. Kedua negara bersama-sama mengendalikan sebagian besar cadangan dan produksi minyak dunia, sehingga posisi mereka sebagai swing producers kolektif menjadi sangat berpengaruh. Pendekatan pragmatis dengan Iran, mengurangi risiko konflik dan menghindari jebakan eskalasi. Di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah yang sangat volatile, Arab Saudi telah menempuh jalur diplomasi pragmatis dengan Iran, langkah yang semakin menunjukkan kematangan strategis Riyadh dalam menyikapi realitas regional. Normalisasi hubungan yang dimediasi Tiongkok pada Maret 2023 terus berlanjut dan mengalami penguatan hingga tahun 2025-2026. Meskipun ketidakpercayaan historis dan perbedaan ideologis masih membayangi, proses deeskalasi ini telah memberikan manfaat nyata, penurunan biaya keamanan, pengurangan ketegangan di perbatasan, dan ruang yang lebih luas bagi Arab Saudi untuk memfokuskan sumber daya pada agenda pembangunan Domestic Vision 2030. Nowlinesinstitute.org. Pendekatan ini menjadi semakin relevan dan mendesak menyusul perang langsung antara Amerika Serikat Israel melawan Iran yang pecah pada tahun 2025-2026. Arab Saudi berada dalam posisi yang sangat rentan sebagai korban langsung eskalasi. Serangan balasan Iran berpotensi menyasar infrastruktur minyak Saudi, bandara, dan kota-kota utama, sebagaimana pernah terjadi pada serangan drone dan rudal terhadap fasilitas Aramco tahun 2019. Riyadh sadar betul bahwa ia akan menjadi salah satu pihak yang paling menderita jika konflik tersebut meluas menjadi perang regional penuh. Dalam konteks ini, Saudi menunjukkan sikap bijak dan pragmatis dengan tidak ikut terprovokasi sepenuhnya ke dalam konfrontasi AS-Iran. Kerajaan secara tegas menolak penggunaan wilayahnya sebagai pangkalan untuk operasi militer terhadap Iran dan mendukung penyelesaian politik yang komprehensif. Sikap ini mencerminkan kesadaran mendalam bahwa Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump ternyata tidak memiliki kekuatan dominan dan kemampuan pengendalian seperti yang selama ini diharapkan banyak pihak. Meskipun Trump menjanjikan maksimum pressure dan superiority militer, realitas di lapangan menunjukkan keterbatasan. Amerika gagal mencegah eskalasi secara tuntas, kesulitan mengendalikan dampak regional, dan tampak enggan terlibat dalam konflik berkepanjangan yang mahal. Pengalaman ini memperkuat keyakinan di Riyadh bahwa mengandalkan payung keamanan Amerika secara mutlak adalah strategi berisiko tinggi. Amerika mungkin kuat, tetapi ia bukan lagi aktor yang mampu, atau mau, menanggung seluruh beban keamanan Teluk sendirian, terutama ketika kepentingan domestik dan prioritas Indo-Pasifik semakin mendominasi. Oleh karena itu, pendekatan pragmatis Saudi terhadap Iran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kebijaksanaan negara yang matang. Dengan meredakan ketegangan bersama Iran, Riyadh berhasil mengurangi risiko serangan langsung terhadap wilayah dan infrastruktur ekonominya, menurunkan pengeluaran pertahanan yang sangat besar, menciptakan stabilitas relatif yang sangat dibutuhkan untuk menarik investasi asing dan merealisasikan proyek-proyek Vision 2030, memperluas ruang gerak diplomatik di antara kekuatan-kekuatan besar, AS, Tiongkok, dan Rusia. Langkah ini sekaligus menjadi sinyal kuat kepada Washington bahwa Arab Saudi tidak lagi bersedia menjadi frontline state dalam setiap konfrontasi AS dengan musuh regionalnya. Di era multipolar, keamanan sejati bukan hanya bergantung pada aliansi militer tradisional, melainkan juga pada diplomasi cerdas, diversifikasi kemitraan, dan kemampuan menghindari jebakan eskalasi yang merugikan. Mengapa saat ini tepat untuk menjaga jarak strategis dari Amerika Serikat? Dunia saat ini sedang mengalami pergeseran besar dari tatanan unipolar pasca Perang Dingin menuju era multipolar yang kompleks. Dalam konteks ini, kebijakan luar negeri yang cerdas harus fleksibel, pragmatis, dan berorientasi pada kepentingan nasional jangka panjang. Bagi Arab Saudi, menjaga jarak strategis dari ketergantungan berlebihan terhadap Amerika Serikat bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan historis dan strategis. Ketergantungan tunggal pada Washington membawa risiko yang semakin nyata. Kebijakan luar negeri AS sangat dipengaruhi oleh siklus pemilu domestik yang pendek, perubahan prioritas strategis, serta tekanan kelompok kepentingan di Kongres. Hal ini seringkali menghasilkan syarat-syarat politik yang berubah-ubah dan dapat menghambat proyek-proyek strategi Saudi. Contoh paling segar adalah pernyataan Presiden Donald Trump pada Juli 2026 yang mengaitkan kesepakatan nuklir sipil dengan normalisasi hubungan dengan Israel melalui Abraham Accords.
Kondisi semacam ini menunjukkan betapa rentannya Riyadh jika terlalu bergantung pada satu mitra yang kerap memprioritaskan agenda regionalnya sendiri di atas kepentingan Saudi. Di sisi lain, pengalaman terkini, termasuk eskalasi konflik dengan Iran, semakin mempertegas keterbatasan kemampuan AS dalam memberikan jaminan keamanan yang absolut dan berkelanjutan di Teluk. Meskipun AS tetap menjadi kekuatan militer terbesar, kesediaannya untuk terlibat dalam konflik berkepanjangan dan mahal semakin berkurang. Arab Saudi menyadari bahwa ia tidak boleh menjadi korban utama dari setiap konfrontasi besar yang dipicu dinamika AS Iran atau AS Israel. Sementara itu, alternatif kemitraan menawarkan keuntungan yang sangat menarik. Tiongkok hadir dengan modal besar, teknologi canggih, dan kecepatan eksekusi proyek tanpa dibebani syarat-syarat politik dan hak asasi manusia yang berat. Rusia memberikan pengaruh krusial di pasar energi global melalui OPEC, sehingga membantu stabilisasi pendapatan minyak Saudi. Sedangkan pendekatan pragmatis dengan Iran membuka peluang deeskalasi yang mengurangi risiko konflik langsung dan biaya keamanan yang sangat tinggi. Diversifikasi kemitraan ini bukanlah tindakan anti-Amerika, melainkan strategi kedaulatan yang matang. Arab Saudi tetap menghargai dan mempertahankan kerjasama dengan Amerika Serikat di bidang-bidang penting seperti pertahanan canggih, teknologi, dan investasi timbal balik. Namun, menjaga keseimbangan menjadi kunci utama untuk membangun ketahanan jangka panjang. Langkah ini juga selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan multilateralisme yang didorong oleh PBB melalui ECOSOC. Di era di mana tidak ada satupun kekuatan yang mampu mendominasi sepenuhnya, negara-negara menengah seperti Arab Saudi justru mendapatkan ruang yang lebih besar untuk menentukan nasibnya sendiri. Dengan Vision 2030 sebagai kompas, Riyadh sedang membangun fondasi ekonomi dan diplomatik yang tidak lagi bergantung pada satu kutub kekuasaan, melainkan mampu bermanuver di antara berbagai kutub tersebut demi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyatnya. Pada akhirnya, menjaga jarak strategis dari Washington saat ini adalah keputusan bijaksana yang mencerminkan kepercayaan diri baru sebuah kerajaan yang sedang bangkit, bukan sebagai follower, melainkan sebagai aktor strategis yang mandiri di panggung dunia multipolar. Kesimpulan: hubungan antara Amerika Serikat dan Arab Saudi, yang telah menjadi salah satu fakta geopolitik paling penting sejak pertengahan abad ke-20, tidak akan lenyap begitu saja. Namun, ia sedang mengalami transformasi fundamental, dari hubungan yang bersifat asimetris dan paternalistik menuju kemitraan yang lebih matang, transaksional, dan berbasis pada kepentingan bersama yang realistis. Sejarah panjang, Oil for Security, yang dimulai pada 1945 telah memberikan fondasi yang kuat, tetapi juga membawa batasan-batasan yang semakin terasa di era kontemporer. Ketegangan-ketegangan struktural, mulai dari conditionalities politik seperti isu normalisasi dengan Israel, fluktuasi kebijakan AS akibat siklus domestik, hingga keterbatasan kemampuan Washington dalam mengelola eskalasi regional, telah mendorong Arab Saudi untuk menempuh jalur yang lebih mandiri. Pengalaman konflik AS Iran baru-baru ini semakin mempertegas bahwa mengandalkan satu pelindung tunggal membawa risiko yang terlalu besar bagi sebuah negara yang kini memiliki ambisi besar. Bagi kerajaan Arab Saudi, momen historis ini merupakan kesempatan emas. Melalui Vision 2030, Riyadh tidak hanya berusaha mendiversifikasi ekonominya dari ketergantungan minyak, tetapi juga mendiversifikasi jaringan diplomatik dan ekonomi globalnya. Kerjasama mendalam dengan Tiongkok, koordinasi strategis dengan Rusia melalui OPEC, serta pendekatan pragmatis dengan Iran telah memberikan ruang gerak yang lebih luas. Diversifikasi ini bukanlah tindakan konfrontatif terhadap Barat, melainkan langkah bijaksana sebuah negara yang semakin percaya diri, sebuah negara yang tidak lagi mau menjadi pion dalam permainan kekuatan besar, melainkan aktor strategis yang menentukan arahnya sendiri. Arab Saudi sedang menulis bab baru dalam sejarahnya. Gurun yang dulu dikenal terutama sebagai pengekspor minyak kini sedang bertransformasi menjadi pengekspor visi kemajuan, visi tentang modernisasi yang berakar pada identitasnya sendiri, pembangunan yang berkelanjutan, dan kedaulatan yang teguh di tengah dunia multipolar. Transformasi ini tidak mudah dan penuh tantangan, tetapi menjanjikan sebuah kerajaan yang lebih tangguh, sejahtera, dan berpengaruh. Untuk mendukung transisi ini secara konstruktif, Yayasan Pendidikan Indonesia menyampaikan beberapa rekomendasi utama. Mendorong dialog trilateral AS Saudi-Tiongkok dalam kerangka PBB untuk menciptakan mekanisme kerja sama ekonomi dan keamanan regional yang inklusif. Memperkuat kerja sama Selatan-Selatan melalui platform PBB dan forum-forum multilateral lainnya, sehingga pengalaman transformasi Saudi dapat menjadi inspirasi bagi negara-negara berkembang lain. Melanjutkan reformasi tata kelola, transparansi, dan pembangunan sumber daya manusia untuk menarik investasi berkualitas tinggi dari berbagai mitra global. Menjaga keseimbangan strategis yang cerdas, mempertahankan kerja sama pertahanan dan teknologi dengan AS,
sambil terus memperluas jaringan dengan kekuatan-kekuatan non-barat. Pada akhirnya, evolusi hubungan AS-Saudi mencerminkan realitas baru dunia abad ke-21. Tidak ada kemitraan abadi yang bersifat mutlak, hanya kepentingan nasional yang harus dikelola dengan bijaksana. Arab Saudi, dengan segala potensi dan ambisinya, sedang berada di ambang era baru, era di mana gurun tidak hanya menghasilkan minyak, tetapi juga melahirkan model pembangunan dan diplomasi yang mandiri serta visioner.